sudah bicara soal the mirror of nature. The mirror of nature itu menjelaskan bagaimana terjebaknya proses-proses kebudayaan itu untuk mencari fondasi awal yang memunculkan kebenaran mutlak. Sehingga semua orang gagap, bahkan dari tradisi Yunani kuno sampai era Aufklärung di Jerman itu terjebak ke dalam rasio yang menunjuk pada kebenaran-kebenaran mutlak. Seperti hari ini kita bertanya, musikalisasi puisi yang benar seperti apa sih? Itu kita berusaha mencari kebenaran musikalisasi puisi yang benar seperti apa. Itu udah norak. Semua kita sudah berjalan ngalir. Paham nggak maksud saya? Jadi the mirror of nature adalah satu konsep di mana kaca itu menghadirkan realitas seperti apa adanya. Mau bikin musikalisasi puisi harus ada dari judul sampai akhir, nggak boleh di reframe, nggak boleh di apa. Semuanya harus seperti itu, mencari kebenaran tunggal. Nah, kebenaran tunggal ini, the mirror of nature, itu membuat orang semacam George Gadamer, orang semacam Heidegger, Martin Heidegger, Jacques Derrida itu membuat satu sangka-sangkaan untuk memecah ketunggalan benaran itu. Pertama, kita harus melihat bahwa ahli wahana itu adalah proses di mana puisi bukan lagi sebagai sebuah produk estetika, tapi sebagai cara mengadar manusia, sebagai modus aktualitas manusia, yang karena itu dia akan berjalan dengan yang bahasa Richard Rorty disebut sebagai the conversation of mankind. The conversation of mankind adalah satu percakapan kebudayaan di mana puisi ketika dia menjadi narasumber, menjadi satu sumber yang dielaborasi, ditarik pipa oleh musik, ditarik oleh film, ditarik oleh seni rupa, ditarik oleh teater. Puisi menjadi sumber. Ketika dia menjadi sumber, maka dia masuk ke dalam satu the conversation of mankind, yang di sana ada nanti disebut edifying conversation. Ini proses-proses kebudayaan yang mesti kawan-kawan paham, supaya kita jangan gontok-gontokan mencari satu definisi tentang musikalisasi puisi, teatrikalisasi puisi, filmisasi puisi. Semua sudah berjalan dengan bentuk yang berbeda-beda. Nah, conversation itu, percakapan ketika Bang Herman mau memaknai musikalisasi puisi yang tidak boleh dari judul sampai titik akhir itu tidak boleh ada perubahan. Silakan. Jangan salahkan anak-anak SMA ketika dia mau memusikalisasi puisi dengan caranya yang berbeda. Ini ada conversation. Jadi conversation itu yang di dalam maksud saya itu bukan ngomong, bukan cakap, tapi pertemuan antara subculture yang untuk memaknai puisi. Nah, dia akan menjadi satu cara untuk kita tidak masuk ngotot ke dalam pencarian kebenaran mutlak yang sehingga kita tidak mampu melahirkan keberagaman karya. Kalau kita mau melahirkan keberagaman karya, musikalisasi puisi itu seperti apa? Badan Bahasa aja kemarin hadir dengan kebingungannya. Payung Teduh ini puisi bukan ya? Ebit G. Ade ini musikalisasi puisi ya? Atau bukan? Ini Iwan Fals musikalisasi puisi bukan? Leo Christie bukan? Terus kalau dia bilang musikalisasi puisi, ya biarkan dia. Dia melahirkan conversation. Conversation ini melahirkan satu yang disebut new vocabulary. New vocabulary ini bukan kosakata, tapi menjadi sub baru dalam pemaknaan atau penafsiran yang dituju, yaitu puisi. Jadi orang-orang penyair ini jangan merasa ketika puisinya sudah dimusikalisasi, kok puisi saya jadi begitu sih? Maksud saya bukan begitu. Itu penyair ngaco. Penyair masih kelas SD begitu, ngamuk kalau puisinya dimusikalisasi, kok jadi begitu? Saya nggak maksud begitu. Itu wilayah tafsir beda. Tafsir itu ada historisitasnya, ada kontinuitasnya, ada wilayah sendiri. Manusia merdeka dengan tafsirnya. Background pembaca. PLKRK udah begitu, tepuk tangan dulu untuk semua, biar cerdas. Alhamdulillah mulai cerdas ya, tepuk tangan. Cerdas kan? Kita dijebak sama sharing komite bicara soal wahana. Sementara Garin Nugroho sudah begitu, udah melangkah jauh sampai ke Amerika. PPN ini yang disebut filmisasi puisi yang mana?
Nggak begitu. Jadi cara memaknainya ada conversation yang melahirkan new vocabulary yang nanti akan tiba ke dalam redescribe. Bagaimana mendapatkan gambaran ulang tentang kebudayaan yang di situ pertautan antara apa mayornya, puisi mayornya. Mayor nanti bertemu dengan yang mengikutinya, puisi. Dia menjadi sumurnya. Ditarik dengan pipa oleh film, diambil gayung oleh teater, terserah. Ini kalau kita mau merayakan perbedaan di antara kita semua dalam memaknai puisi, sehingga kita jangan sibuk menuju kebenaran mutlak tentang definisi musikalisasi puisi apa, ini semua apa. Semuanya bisa benar, itu jatuhnya relatif. Relativisme itu tidak masuk ke dalam wilayah yang saya omongkan. Wilayahnya bagaimana? Ini apa benar apa enggak? Yang benar yang mana musikalisasi puisi? Yang dibawakan oleh Sanggar Matahari, dibawakan oleh Herman, yang dibawakan oleh Christy, yang mana yang benar? Yang benar itu kalau dalam proses redescribe, dalam proses conversation of mankind, ini dalam studi budayaan yang udah populer dari tahun 70-an, kita ini terlambat. Itu adalah proses itu kebermanfaatnya terhadap manusia. Percuma kita mengatakan ini loh yang benar musikalisasi puisi, tapi oleh rakyat nggak disambut, apalagi oleh pasar. Anak-anak muda nggak mau bawain gaya musikalisasi puisi kita, ya kita salah. Karena di sana ada asas kebermanfaatan, asas keberlangsungan itu juga dalam aspek kebudayaan. Kira-kira itu dulu untuk pengantar.